Surabaya. Kota terbesar kedua di Indonesia ini dikenal sebagai kota pahlawan. Tapi, di balik hiruk-pikuk dan kesibukannya, Surabaya juga menyimpan cerita tentang nilai-nilai sosial yang hidup di tengah warganya. Perilaku bersosial adalah tindakan sukarela untuk membantu orang lain tanpa mengharapkan adanya imbalan. Melalui eksperimen ini, kami ingin melihat bagaimana respon masyarakat saat seseorang menjatuhkan dompet di tempat umum. Kami melakukan eksperimen ini di 3 tempat berbeda di Surabaya. Yang pertama di Tunjungan, yang kedua di Taman Apsari, dan yang terakhir di Taman Bungkul. Setiap anggota kelompok kami bergantian berperan sebagai orang yang menjatuhkan dompet, dan kami mengamati apa yang terjadi. Menurut Baron dan Brain tahun 2003, bahwa perilaku prososial dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor empati, suasana hati, dan norma sosial. Batson juga menjelaskan dalam teori empati altruism bahwa seseorang akan cenderung menolong jika ia merasakan empati bukan karena imbalan. Perilaku prososial dapat berbentuk menolong secara langsung, memberikan peringatan, dan menunjukkan kepedulian baik secara verbal dan emosional. Dalam eksperimen ini, kita akan melihat contoh nyata perilaku tersebut. Inilah hasil pengamatan kami. Eksperimen pertama dilakukan di Tunjungan oleh Stefanus. Ia menjatuhkan dompet di area ramai. Oke, sebelumnya dengan Mas siapa ini? Aldi. Mas Aldi. Oke Mas, jadi kan tadi sampean ngambil dompetku, terus dikasih ke saya juga. Iya. Nah kira-kira apa alasannya Mas ngambil ini? Karena mau niat menolong. Ya, mau menolong. Nah, oke. Sip. Kira-kira Mas, kalau Mas ngembalin gini dapat imbalan apa? Ngarepin dapat imbalan atau enggak? Enggak pernah. Enggak pernah Mas. Cuma mau nolong aja. Oke, sip. Terima kasih banyak ya Mas. Sama. Respon masyarakat beragam. Ada seseorang yang langsung mengambil dan mengembalikan dompetnya. Ini adalah tindakan prososial aktif yang melibatkan tindakan nyata untuk membantu seseorang. Namun, ada juga yang hanya menunjuk tanpa bertindak langsung. Fenomena ini dapat dijelaskan melalui konsep bystander effect yang dikemukakan oleh Leten and Darley 1968. Banyak orang di sekitar, justru seseorang akan merasa tidak perlu membantu karena merasa orang lain akan melakukannya. Namun respon positif tetap ada yang menunjukkan nilai empati masih ada di dalam masyarakat. Eksperimen kedua dilakukan oleh Tiara di Taman Apsari. Situasinya serupa, ia menjatuhkan dompet tanpa menyadarinya.
Selamat sore Bapak. Kalau boleh tahu Bapak dengan namanya siapa? Saya Jaya. Kan tadi Bapak udah mengingatkan saya ya, terima kasih. Terus habis itu motivasi Bapak buat menolong saya itu apa? Ya karena kalau masalah seperti dompet jatuh tadi kan kita sebagai manusia saling tolong menolong. Ya, saya sendiri juga saya orang nggak punya juga Mbak. Jadi kalau ada orang kesusahan ya ngapain kalau kita nggak tolong. Terus habis itu ketika Bapak menolong orang, apa Bapak mengharapkan imbalan? Kalau saya sih enggak. Kan namanya juga manusia kan saling tolong menolong. Iya. Jadi ya ikhlas. Oh iya. Terima kasih Bapak. Iya, Terima kasih. Beberapa orang melihat dan hanya mengingatkan dari jauh, Mbak, dompetnya jatuh, tapi tidak mengambil atau mengembalikannya secara langsung. Ini adalah bentuk proses secara verbal, bukan fisik. Meski bantuannya tidak aktif, tetapi ada niat untuk menolong. Ini bisa dijelaskan melalui konsep ambiguitas situasi. Saat orang tidak yakin apakah yang terjadi itu memang butuh bantuan atau mereka cenderung menahan diri. Namun tetap tindakan tersebut merupakan kepedulian sosial yang penting. Eksperimen ketiga dilakukan oleh Fatimah di Taman Bungkul. Di sini seorang ibu-ibu langsung memungut dompet yang jatuh dan mengembalikannya. Oke, sekarang dengan Ibu siapa? Bu Dewi. Ibu Dewi. Sebelumnya tadi sudah bantuin saya ya untuk mengingatkan kalau dompetnya sedang jatuh. Mungkin alasan Ibu Kan kita merasa kalau punya sendiri ya apa kalau kehilangan gitu loh. Kan udah merasain kalau kehilangan itu kayak apa. Sebabnya udah pernah kehilangan. Sebenarnya itu ya cukup banding gitu aja. Memang Iya, bukan baik. punya kita. ya Ibu. Sebelumnya juga saya mau tanya, apakah jika Ibu mengingatkan seseorang lain, Ya iyalah. apakah Ibu mengharapkan imbalan? Enggak, Atau ya enggak? cuma sekedar itu tahu orang. Iya. Baik, memang dari hati ya Ibu ya. Iya, Iya Ibu, baik. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Respon ini termasuk bentuk prososial langsung dengan empati tinggi. Ia tidak ragu untuk bertindak. Perilaku ini sesuai dengan teori empati altruisme milik Batson, yaitu ketika seseorang merasa empati tinggi, ia terdorong untuk menolong tanpa berpikir untung atau rugi. Ibu tersebut juga menunjukkan keramahan, senyum hangat yang dapat memperkuat aspek moral dan aspek sosial dalam bantuan. Dari ketiga tempat ini, kami menemukan bahwa perilaku prososial tetap hidup di masyarakat kita. Tindakan menolong tidak harus besar, bahkan memberitahu atau mengingatkan pun adalah bentuk dari peduli. Faktor situasional, banyaknya orang sekitar, dan seberapa yakin seseorang memahami situasi sangat mempengaruhi apakah ia akan bertindak. Melalui eksperimen ini, kami belajar bahwa menolong bukan hanya soal tindak, tapi soal kepekaan hati. Yuk dimulai dari diri sendiri, tunjukkan empatimu karena kebaikan sekecil apapun tetap berarti.
Sekian video sosial eksperimen dari kelompok kami. Jumpa.